Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama David Fernando Audi, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra. Pak David, ini MNC itu kan sebetulnya banyak sekali, bukan hanya televisinya, tapi juga anak perusahaannya juga banyak nih. Nah, ini yang paling terdampak dengan pandemi COVID-19 yang mana, Pak David? Perusahaan MNC kita di bidang media, Pak Mas Rudi. Jadi kita tuh semua di televisi, terus udah itu di produksi konten, kemudian produksi konten, terus kemudian kita juga ada di sosial media, di platform RCTI Plus. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya yang paling terdampak itu apa? Kalau menurut saya itu proses produksi konten. Ya, contohnya film bioskop. Setiap tahun itu biasa kita meluncurkan 6 sampai 8 film bioskop. Nah, tentunya gara-gara gini ya jangankan filmnya, bioskopnya aja tutup. Bioskopnya aja masih ditutup ya. Oke, Pak David. Ini kita akan mencoba untuk ke rekan Rolando sebentar untuk melihat kinerja sahamnya MNC. Ya. Ya, pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan Rolando. Rolando, silakan Rolando, informasi yang ingin Anda sampaikan. Ya, baik Rudi dan pemirsa, didukung oleh MNC Group, saham PT Media Nusantara Citra Tbk telah menjadi salah satu sasaran bidikan pelaku pasar di bursa saham kita. Nah, kita langsung simak datanya. Iya, pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk atau dengan kode saham MNCN ini melakukan pencatatan perdana pada 22 Juni 2007 dan di papan utama di bidang usaha utama perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia, jasa dan industri di sektor trade services and investment, subsektor advertising, printing and media. Dan selanjutnya kita akan saksikan ada siapa saja pemegang saham dari MNCN ini. Nah, kita saksikan dengan kode warna merah PT Global Mediacom Tbk sebesar 6,97 miliar atau sebesar 55,94%, lalu masyarakat dengan kode warna biru ini sebesar 5,49 miliar atau 44,06%. Dan berikutnya pemirsa, seperti apa pergerakan harga saham MNCN? Nah, kita saksikan bersama di kuartal 1 pada Januari ya, kita saksikan ini berada di 1.750, lalu kemudian merosot cukup tajam ketika memasuki pandemi di Maret ya pemirsa, masuk Indonesia pandemi itu berada di 800 dan kemudian pada kuartal kedua ini kita saksikan pergerakannya cukup fluktuatif ya pemirsa, dan akhirnya masuk di kuartal 3 kita saksikan pada penutupan perdagangan pada tanggal 3 September kemarin berada di 855. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Rudi. Baik, terima kasih Ando. Kita masih bersama juga Dirut PT MNC Tbk, David Fernando Audi. Pak David, ini kalau kita melihat grafik kinerja saham yang disampaikan rekan Rolando, itu nampaknya memang turunnya cukup signifikan ya. Bahkan dari awal tahun itu sekitar 1.700-an, sekarang masih di sekitar 850. Ini padahal kalau tadi menurut pernyataan Pak David sendiri, sebetulnya dari segi revenue, terutama dari iklan itu turunnya masih sangat bisa disebut resilient. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk kembali meningkatkan kinerja saham MNCN? Ya, kalau turun itu kan wajar. Di bulan Maret itu kan apa sih yang nggak turun, ya kan? Semua juga turun gitu. Betul. Dan turunnya juga kalau tadi dilihat kan dari berapa tuh awal tahun mungkin 1000-an lebih sampai ke 800 ya. Emiten lain juga sama. Ya jangankan cuma MNC, semuanya yang big cap blue chip juga semua turun banyak, benar kan? Oke. Nah, sekarang ya mulai recover dan sebagainya. Tentunya apa yang kita bisa lakukan ya kita adalah mendeliver kinerja perusahaan yang terbaik. Gimana supaya bisa efisiensi, top line tetap bisa balik bertumbuh dan juga cost bisa dijaga sehingga bottom line-nya juga bisa tetap terjaga. Satu hal lagi yang kita mau lakukan untuk supaya bisa meningkatkan kinerja perusahaan adalah kita mau menurunkan hutang perusahaan dari MNC. Nah, kan kemarin kita ada dana dari right issue, dana itu akan dipakai untuk melunasi sebagian daripada utang MNC. Pak David, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.